saya menduga bahwa banyak problem atau inti masalah dari protes gerakan ini yang tidak sampai secara utuh di dalam pikiran Pak Prabowo, karena mungkin disensor oleh kalangan dalamnya. Mungkin para komunikator politik Prabowo itu tidak mampu untuk merumuskan isu dasar yang diinginkan oleh mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil, sehingga Prabowo tidak dapat sense of urgency, rasa urgen untuk memenuhi tuntutan dari kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen hari-hari ini. Jadi itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai diisolir oleh kalangan, saya sebutnya mungkin kalangan Mulyonois itu, supaya tidak mampu untuk membaca conscience dari kesadaran harga diri dan kesadaran hati nurani dari gerakan masyarakat sipil. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya terungkap dalam podcast Bocor Halus Tempo. Ternyata Prabowo diisolasi dari informasi real di lapangan saat aksi demonstrasi kemarin. Tetapi ya, waktu itu upaya isolasi terhadap Prabowo akhirnya gagal gara-gara meninggalnya driver ojol yang bernama Afan Kurniawan. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam. Gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar, gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Karena kemudian itu yang membuat gelombang demonstrasi semakin membesar dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi-informasi mengenai kerumunan demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu gagal karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang. Karena itulah kemudian Prabowo memberikan statement. Dan setelah Prabowo mengeluarkan statement ke publik, dia takziah ke rumahnya Afan. Iya, kebetulan reporter Tempo itu Adil Alasan itu juga sempat ketemu tuh papasan dengan rombongannya Prabowo. Bersirobok lah ya. Ketika mereka mau pulang, itu di situ tuh ada Panglima TNI, terus ada Menhan, Sakti Samsudin gitu. Terus ada juga Teddy gitu ya. Teddy Indra Wijaya maksudnya. Dan kemudian kami mencari informasi lebih dalam lagi. Ya memang pemerintah sudah memberikan berbagai pemberian untuk keluarganya Afan ya, seperti rumah, terus pekerjaan. Nah, ada juga bingkisan, gepokan duit tebal. Berapa tuh? Nilainya 200 juta rupiah. Itu sudah ada di laporan majalah Tempo juga. Nah, apa yang disampaikan oleh podcast Bocor Halus ya, sudah pernah disampaikan oleh Rocky Gerung ya pada bulan Februari 2025 yang lalu, di mana Rocky Gerung juga mengatakan Prabowo mulai diisolasi, cawi-cawi Jokowi masih kuat di kabinet. Sampai ke Pak Prabowo itu diseleksi sesuai dengan selera orang-orang sekitarnya, padahal kita tahu sekitarnya Pak Prabowo banyak sekali Anasir Mulyononya ya. Karena kok tampak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nggak match gitu, malah menurut saya semakin menjauh dengan tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya, saya kira cuma soal waktu bahwa gerakan ini akan makin membesar, dan saya menduga bahwa banyak problem atau inti masalah dari protes gerakan ini yang tidak sampai secara utuh di dalam pikiran Pak Prabowo, karena mungkin disensor oleh kalangan dalamnya. Mungkin para komunikator politik Prabowo itu tidak mampu untuk merumuskan isu dasar yang diinginkan oleh mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil, sehingga Prabowo tidak dapat sense of urgency, rasa urgen untuk memenuhi tuntutan dari kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen hari-hari ini. Jadi itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai diisolir oleh kalangan, saya sebutnya mungkin kalangan Mulyonois itu, supaya tidak mampu untuk membaca conscience dari kesadaran harga diri dan kesadaran hati nurani dari gerakan masyarakat sipil. Nah, ini bahayanya kalau dalam 100 hari Presiden Jokowi itu terhalang untuk membaca dengan saksama apa yang menjadi denyut nadi politik Indonesia hari-hari ini. Dan kemungkinan itu juga diatur oleh Presiden Jokowi supaya tidak terbaca tuh. Karena agak aneh bahwa Pak Prabowo masih justru menaikkan
intensi puja-puji pada Presiden Jokowi. Kalau dipuji di dalam keadaan yang mencukupi, mungkin orang Pak Jokowi tentu ada prestasinya tuh. Tetapi kalau terus-menerus diungkapkan bahwa kehadiran Pak Jokowi tidak mungkin diabaikan di dalam rejim hari ini, maka orang akan anggap bahwa suksesi memang tidak terjadi. Yang terjadi adalah pewarisan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Udah sampai di situ analisis kalangan mahasiswa ini. Kalau saya bicara dengan mereka melihat bahwa akhirnya istilah mereka kadang-kala pakai istilah Jawa, presiden hari ini kesirep oleh presiden sebelumnya. Kan itu tidak baik untuk membentuk kembali semacam intuisi bahwa Indonesia sedang ada di dalam arah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Orang tak menduga bahwa ada bayang-bayang Jokowi dalam pengarahan itu tuh. Nah, supaya itu tidak terlihat dan memang tidak etis sebetulnya kalau dalam bahasa yang terlalu sadis, cewek-cewek Jokowi masih hadir di dalam kabinet Pak Prabowo. Tetapi kita mengerti juga betapa Pak Prabowo mulai kasih sinyal bahwa seperti Presiden mengatakan, saya merekrut kabinet banyak dari kabinet Pak Jokowi, tapi kalau nggak mampu ya silahkan balik badan, kira-kira begitu. Nah, itu juga tanda yang bagus. Tetapi tanda-tanda retorik itu harus diikuti dengan tindakan yang lebih tangible, lebih kentara itu, supaya orang tahu bahwa jejak pikiran Pak Prabowo searah dengan tindakan politiknya. Kira-kira itu yang dimaksud oleh netizen. Kita tahu bahwa kabinet Prabowo ini hampir dipenuhi oleh orang-orang Jokowi. Sehingga segala informasi di lapangan Prabowo hanya tahu dari sekeliling orang-orangnya, ya termasuk dari kabinetnya. Dan menurut pengakuan dari Syahganda Nainggolan, orang-orang Jokowi alias geng Solo ini banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan yang mengganggu stabilitas pemerintah Prabowo. Mulai dari polemik 4 pulau ya yang dialihkan ke Sumatera Utara. Dan ini dilakukan oleh orangnya Jokowi yaitu Tito Karnavian. Begitu juga ya polemik tentang Raja Ampat ya di bawah pemerintah Prabowo, menterinya Bahlil. Tentunya juga ini adalah orangnya Jokowi geng Solo. Belum lagi keputusan Bahlil mencabut LPG gas 3 kilo. Nah begitu juga ya keputusan PPATK yang memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Nah keputusan-keputusan orang Jokowi ini ya sengaja memang mengganggu stabilitas pemerintah Prabowo. Jadi misalnya kasus 4 pulau yang di Sumatera Utara diserahkan ke Aceh kan. Kalau dulu itu kan Mendagri, Cap Mendagrinya itu kan dia harus koordinasi dengan beberapa menteri, sehingga beberapa menteri mantau kan dan beri masukan nanti supaya presiden kemudian menyetujui Cap Mendagri itu. Nah kemarin kan enggak, dia sendiri kan. Nah kenapa? Karena ada kalau nggak salah Kepres itu sudah dirubah di tahun 2022 di mana Mendagri dibiarkan sendiri. Nah kemarin itu untung cepat ditangani kan, kalau nggak Aceh bisa merdeka kan, berontak kan, karena Aceh ini kan sensitif, apalagi gubernurnya kan mantan kombatan GAM kan. Nah banyak lagi kasus yang Bahlil LPG 3 kg yang dibela oleh juru bicara PCO itu, si Hasan Nasbi, atas nama Istana, dia bilang Istana menyetujui LPG 3 kg itu dihapus dari eceran-eceran, kan besoknya langsung di stop sama presiden, misalnya kayak gitu. Jadi banyak yang ini, yang terakhir itu kan yang soal rekening PPATK misalnya seperti itu, ya kan. Nah maksudnya memang banyak yang sistem koordinasi dan juru bicara ini mungkin dia rebut-rebutan pengaruh dengan pembisik tadi gitu loh. Jadi banyak spekulasi yang beredar di sosial media bahwa aksi demo kemarin itu ya ditunggangi daripada oligarki yang bersekongkol dengan geng Solo. Jadi cukup banyak spekulasi yang beredar di sosial media demikian. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo, dan Prabowo sudah mengumumkan ya mafia-mafia yang selama ini di bawah ketiak Jokowi berlindung dulu aman itu mau dihancurin, termasuk mafia tambang ya. Ini sudah kalau tambang itu kan bisa ya mungkin 1.000 triliunan itu ya aset itu. Iya itu bisa yang ilegal itu ya. Tambangnya sendiri produksinya kalau kata almarhum Faisal Basri dulu untuk nikel aja itu udah 1.000-an triliun negara rugi ya kan, belum lagi yang diekspor 5,2 juta ton itu tidak dicatat di BPS kita. Ini BPS-nya kan jahat juga di sana dicatat, di Cina, di Indonesia tidak dicatat kayak gitu kan, bahwa ada ekspor pada saat Covid itu. Jadi ini semua mau dihancurkan oleh Prabowo. Nah Prabowo ini terlalu jahat buat mereka, buat orang jahat Prabowo terlalu jahat. Buat kita orang baik kita senang Prabowo melakukan itu kan gitu. Nah inilah maka saya melihat ada kelompok Jokowi oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat, agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin
dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Nah, sampai Said Didu ya menulis di akun X-nya, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, Bapak minta kami percaya ke pemerintah Bapak. Bagaimana kami percaya bahwa pemerintah Bapak mau menangkap Reza Khalid, Sylvester yang di depan mata saja, nggak berani nangkap keduanya adalah orang geng Solo. Jadi Jaksa Agung memerintahkan eksekusi Sylvester Matutina. Pemerintah Prabowo dalam hal ini kejaksaan, orang yang sudah jelas-jelas menjadi tersangka seperti Reza Khalid dan juga Sylvester belum ditahan sampai sekarang ini. Jadi bagaimana masyarakat bisa percaya sama pemerintah Prabowo, sedangkan Prabowo sendiri ya tidak berani mengeksekusi dua orang ini. Nah, sampai Slamet Ginting, yaitu pengamat militer, mengatakan jangan nanti ya salahkan rakyat jika Kejaksaan Agung ya digeruduk oleh rakyat untuk menangkap Sylvester Matutina saja tidak bisa. Jangan salahkan rakyat, sebentar lagi Kejaksaan Agung digeruduk gitu. Untuk kemudian menangkap Sylvester Matutina aja nggak bisa. Katanya sudah di backup oleh TNI. Sementara yang persoalannya abu-abu seperti Tom Lembong, langsung dia tangkap segala macam. Ini kejaksaan antek-antek siapa? Orang juga akan melihat seperti itu. Segera saya bilang, nggak ada alasan. Tangkap semuanya yang memang berpotensi melanggar hukum. Yang kemarin kemudian dibenamkan ketika era Jokowi yang sudah diperiksa bolak-balik, periksa kembali. Jangan ada intervensi segala macam. Prabowo harus lepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Jadi irregular yang harus tanpa Jokowi supaya selamat sampai 2029. Kalau tidak, betul-betul 2 tahun seperti perkiraan orang, Prabowo akan selesai. Bahkan pengamat politik Pangi Caniago mengatakan sudah saatnya Prabowo ya menghentikan untuk mengasuh geng Solo ini karena nanti bisa menjadi musuh dalam selimut dan ditikam Prabowo dari belakang. Terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh ya geng Solo ini, ya kan? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder. Ya. 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini, perjalanannya panjang sekali. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi. Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga anak tulang punggung situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar. Itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Nggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini itu seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Ya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Kan Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya. Kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, Sumatera Barat, Siti Mongopo, ya. Siti Mongopo ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang,
strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu, yaitu pajak sawah dan ladang. Dan Breisting itulah kemudian dia Siti Mengopoh menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Ini logika sederhana saja Pak Arianto tadi, dengan segala hormat kepada beliau ya. Kalau ini dianggap makar, tidak mungkin setelah semua ini agak mereda, Presiden pergi ke luar negeri. Mana ada Presiden menganggap sedang terjadi keributan, apalagi upaya makar, lalu langsung ke luar negeri. Bagi saya itu nggak masuk akal. Pilihan diksi itu hanya melebih-lebihkan, dan itu kebiasaan buruk Pak Prabowo ya. Melebihkan sesuatu yang seharusnya tidak dikapitalisasi seperti itu. Bagi saya, banyak hal yang perlu hati-hati direspon. Kalau memang antara pejabat dan rakyat itu tidak sesuai. Tadi kan Pak Arianto kan bagus mengatakan, ini ada dalang yang membuat keributan. Dalangnya itu adalah tindakan satu, DPR menaikkan gaji sesukanya, menaikkan pajak untuk rakyat, joget-joget, mengatakan rakyat tolol gitu ya. Ini penyebabnya. Penyebab tindakan yang harusnya menimbulkan kerusuhan bagi saya adalah penyelenggara negara, dalam konteks ini DPR gitu ya. Nah, aneh kalau kemudian yang dituduhkan kepada rakyat yang kecewa dengan tindakan wakilnya. Jadi bagi saya ini tidak berimbang dan tidak sehat kalau memandang rakyat selalu ditempatkan sebagai masalah. Bagi saya ini bukan soal adu domba, ini berlebihan menurut saya. Kita hanya berbeda pandangan melihat konstitusi harus dijalankan seperti apa. Misalnya tadi Pak Arianto mengatakan soal tidak ada izin sekarang. Memang harus diingat pasal 10 Undang-Undang 9 tahun 98 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum mengatakan memang tidak pakai izin, tapi harus wajib memberitahukan kepada kepolisian. Jadi pihak sudah melakukan itu, secara hukum tindakan mereka untuk menyampaikan pendapat itu sah. Tapi faktanya Pak Arianto tahulah di lapangan semua, saya juga sering melakukan aksi dan wajib itu minta izin dan segala macamnya, itu fakta. Jadi tidak benar bagi saya negara sedang memerdekakan warga. 2005 saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN. Saya ditelepon oleh istana pada saat SBY. Adalah orang pangkatnya Brigjen telepon saya, kita mau ketemu. Tahu-tahu di dalam ruangan itu saya dilantik jam 11, diminta ketemu jam 4. Ketemu dengan pejabat istana. Pejabat istana. Tahu-tahu orang ini ada di dalam. Si Reza Khalid ini? Reza Khalid. Loh, saya telepon yang bikin janji. Kenapa ada di sini? Enggak, kita mau ketemu memang dia. Siapa yang minta ketemu saya? Terus kata dia hanya menyatakan begini, saya hanya minta, saya jangan diganggu bisnis saya. Saya langsung berdiri, ku ganggu kau. Waduh. Selama aku menjabat, ku ganggu kau. Umur saya saat itu 40 tahun. Jadi masih berani-beraninya. Tapi habis ku ganggu kau. Bapak diganggu enggak? Besoknya telepon, Pak siap-siap diganti dari penguasa. Siap-siaplah diganti, tapi alhamdulillah nggak diganti. Diangkatlah Ari Sumarno menjadi Dirut, Endri Hartono Sutarto Komut, masuk Sudirman Said. Nah, itu 2007 sampai awal 2009 itu dimatikan Petral oleh trio ini. Akhirnya Reza Khalid mati lagi. Jadi mati. Nah, terus 2009 datang instruksi, digantilah Ari Sumarno, Endri Hartono Sutarto berhenti, Sudirman Said diberhentikan. Atas perintah Bukaret itu dihentikan semua dan dihidupkan lagi Petral oleh Reza Khalid. Wah, kalah lagi kita nih. Jadi saya dengan Sudirman Said itu, ini kalah lagi kita nih. Nah, terus Jokowi menjadi presiden 2014. Kan hidup lagi sampai 2014. Sudirman Said Menteri SDM. Kita ketemu lagi kasus Papa minta saham. Ketemu Reza Khalid lagi. Kita matiin lagi. Wah, senang kita mati. Nah, terus tahu-tahu menikah Gibran. Kita masih lagi perang tuh, Papa minta saham. Kok Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VIP. Waduh, masuk lagi barang ini. Saya ke Solo hanya ingin tahu siapa undangan datang. Pak Dirman, Reza Khalid datang. Loh, kok dia datang? Tahu-tahu dilihat di foto khusus. Wah, mati kita ini. Ini gila ini. Ini permainan apa yang terjadi? Nah, yang menariknya, setelah itu, setiap ada undangan Jokowi, ada dia di depan. Wah, masuk barang ini. Setelah itu, 2016, ya kita semua yang ini diberhentikan, kan? Nah, 2015, Petral kita bubarkan. Nah, supaya publik paham, yang bubarkan Sudirman Said loh. Akhirnya, 2016 kan menteri-menteri yang punya idealisme kan dipecat semua kan. Anies Baswedan, Riza Ramli, Sudirman Said, Ferry Muslilah Baldan. Semua diberhentikan oleh Jokowi. Nah, mulai 2018 muncul permainan baru. Sampai 2003 yang merugikan oplosan. Permainan ini baru. Karena ternyata Reza Khalid membangun kilang. Membangun storage. Jadi bukan lagi pedagang. Lewat anaknya. Permainan ini berlangsung 2018 sampai 2023. Kenapa 2023 berhenti? Artinya dia takut ketahuan Prabowo.
ada satu orang yang kenaikan kekayaannya 148 triliun dalam 1 tahun. Siapa? Lok Tu Kwong. Oh. Dia mempunyai konsesi batu bara di Kalimantan situ. Ada satu pengusaha konglomerat yang mempunyai jutaan hektar untuk sawit. Nah ini kan sudah jelas ini pelanggaran gitu. Tapi kenapa bisa didiamkan? Selama 10 tahun terakhir dikuasai oleh yang dulu dinamakan 9 naga lah, atau ada lalu diplesetkan lagi menjadi 9 haji. Di mana BUMN kita? Itu tidak ada gitu. Diatur dengan kartel. Ini dibagi-bagi gitu. Khususnya kalau kita lihat di BUMN, kalau tambang kita sudah tahu lah siapa yang bisa mendapatkan itu. Bukan hanya di tambang ya, di perkebunan besar ya, itu juga semua terkonsentrasi juga gitu. Per 2024 pendapatan negara bukan pajak dari SDA, sumber daya alam dari migas dan mineral dan batu bara. Itu hanya 250 triliun ya di tahun 2024. Artinya apa? Artinya sekitar 1%, 1,2% dari kita punya PDB. Lari kemana? Apakah lari ke luar negeri gitu? Sebagai keuntungan mereka, bukan buat kita. Larinya adalah ke pemilik dari itu, dari si pemilik konsesi, pemilik tambang. Ya berarti ke orang-orang kaya itu yang bisa menjadi orang terkaya berapa di Indonesia. Dan kalau yang dimiliki oleh asing ya menjadi asing. Apakah Pak Jokowi melakukan hal-hal seperti itu karena kenaifan beliau, keterbatasan pengetahuan beliau, atau sifat greedy yang beliau punya? Kalau dianggap sebagai ketidaktahuan, ini hampir tidak mungkin. Semua yang ditinggalkan Jokowi ini kan bermasalah. Ya, tidak mungkin Anda mengurus pemerintah Indonesia pasca Jokowi dalam keadaan normal. Ini keadaan darurat, super darurat, Pak. Harus ada tindakan-tindakan, langkah-langkah, visi yang betul-betul meyakinkan publik bahwa ada masa depan yang lebih baik. Apakah misalnya seseorang yang sudah dikasih amanat untuk membuat Indonesia yang lebih baik, Pak Jokowi, kemudian dia banyak membuat kesalahan, apakah sah kalau kemudian kita minta pertanggungjawaban beliau? Oh, sangat-sangat sah. Itu perlu. Pemerintahan itu kan ujungnya tanggung jawab. Harus dikejar justru. Supaya bertanggung jawab atas semua ini. Terhadap utang-utang yang susah kita bayar. Sekarang Pak Prabowo menghadapi tagihan utang. Jatuh tempo itu. Nah, mau bikin apa kita? Nggak mungkin kan dijawab dengan mencetak uang. Ya, sementara situasi ekonomi kita, perdagangan luar negeri menjadi andalan suatu negara untuk bisa dianggap bisa dapat pemasukan ya, bisa membayar utang itu kan tidak terjadi. Jadi kalau kita bicara dengan para ahli ekonomi yang objektif ya, itu semua prihatin dengan kondisi ekonomi kita ini. Jadi ini tidak mungkin kita mengurus dengan biasa-biasa saja. Dengan cara yang normal. Ini perlukan ekstra terobosan dan keberanian untuk membuat orang lain itu harus taat. Keberanian. Saya ingin penilaian dari Prof. Pak Prabowo saat ini bukan dulu punya nggak itu? Berani pidato ya iya. Oh siap. Tapi berani berbeda dengan Jokowi masih tanda tanya. Betul. Berani mengoreksi semua kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, saya ragukan karena belum keluar. Iya. Ya, jadi urusan yang kemarin aja belum keluar satu pun keputusan dari beliau kan? Itu dia. Yang soal tuntutan publik itu kan sampai kemudian datang kerusuhan. Kan belum ada kan? Belum terlihat paling kira. Ya, jadi saya kasihan sebenarnya kalau melihat semua ini. Sepertinya Pak Prabowo bekerja sendiri. Negara ini tidak bisa Anda urusin secara tunggal. Anda memerlukan tim yang besar, yang berkapasitas tinggi, komitmen tinggi untuk mengatasi masalah. Makanya yang saya katakan sejak awal, perlu ada pemetaan. Apa sih situasi yang kita hadapi ini? Pemetaan masalah, kunci-kunci permasalahan itu ada di mana? Baru Anda menentukan bagaimana cara menghadapi itu, mana yang diprioritaskan. Nah, jelaskan kepada publik. Jadi publik itu Pak yang sekarang lagi susah ini, lagi menderita, itu bisa sabar menunggu perubahan-perubahan itu asalkan mereka tahu. Diberi gambaran. Asalkan mereka tahu, diberi harapan itu. Mereka harus punya harapan. Katakanlah sekarang saya miskin-miskin. Sekarang saya masih tidak bisa punya pekerjaan. Berapa lama saya menunggu untuk saya bisa keluar dari kemiskinan? Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Prabowo sudah memberikan harapan itu? Belum. Sampai sekarang belum. Kabinetnya aja memberi pesan yang sangat buruk kepada publik kan. Kabinet itu sama sekali tidak ada pesan positif dari kabinet itu.
bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu entry point begitu kan, Prof? Itu poin pertama. Iya. Itu yang pertama. Jadi begitu pemerintahan dilantik, kabinet itu yang memberi pesan secara langsung kepada publik bahwa kita akan punya harapan untuk perbaikan apa tidak. Itu dilakukan Pak Harto dulu. Iya. Dari 100 menteri menjadi kurang dari 20 menteri. Betul. Kabinet 100 menteri zaman Bung Karno ya? Bung Karno. Menjadi kurang dari 20 menteri, semuanya dengan kapasitas tinggi. Teknokrat. Ya. Semuanya kapasitas tinggi sehingga publik tahu, walaupun mereka terbatas pengetahuannya, tapi mereka bisa diyakinkan bahwa ada harapan. Saya waktu itu kan masih SMA kelas 1. Ya. Kita sudah punya harapan, guru-guru saya semua mengatakan, ini ada harapan. Ya, karena kabinetnya seperti ini. Harapan dari inflasi 650% zaman itu ya? Iya, betul. Jadi, saya nggak tahu kenapa Pak Prabowo gagal memberi pesan pertama dengan kabinetnya itu. Tiba-tiba kabinetnya menggemuk. Ya, dengan orang-orang yang peninggalan Jokowi masih ditampung, yang sudah jelas-jelas prestasinya tidak jelas, tidak ada. Tidak hanya prestasinya tidak jelas, beberapa bermasalah secara hukum. Bahkan ada yang bermasalah. Betul. Semua kementerian punya wakil. Ini tidak pernah dalam sejarah Indonesia loh. 80 tahun merdeka baru sekarang Anda punya kabinet, yang menteri-menteri punya wakil semua. Dulu itu wakil hanya untuk kementerian-kementerian yang menterinya itu pasti sangat sibuk. Seperti Menlu. Itu perlu menteri. Wakil menteri. Menteri Keuangan juga sangat sibuk. Perlu wakil menteri. Ini kita kepalang menguliti nih, Prof. Pak Prabowo bilang soal efisiensi. Kemudian di setiap kementerian ada wakil menteri. Dan wakil menteri itu kan juga butuh digaji, butuh fasilitas. Ini sebetulnya paradok kan dengan urusan efisiensi ini? Ya, memang paradok. Tapi Pak Prabowo kan Mr. Paradok. Oh, bukunya aja Paradok Indonesia. Iya. Jadi itu paradoks yang diciptakan sendiri. Siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu? Jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo.